Perkenalkan, nama saya Hani Astuti Humairah dengan NIM 14076220067. Perkenalkan, nama saya Markus Parsoran dengan nomor induk mahasiswa 14076220058. Perkenalkan, nama saya Sheryl Octaviana dengan NIM 14076222044. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhaliza dengan NIM 14076222066. Perkenalkan, nama saya Usuti Fakori dengan NIM 14076220007. Pengertian komunikasi tersendiri berarti proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang maupun lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Sementara itu, dalam bahasa Latin, komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti sama, komuniko, komunikatio, atau communicare yang berarti membuat sama. Dapat diartikan, ilmu komunikasi merupakan bidang studi interdisipliner yang mempelajari interaksi komunikatif manusia, termasuk proses pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan secara dua arah atau lebih. Dalam konsep ilmu komunikasi terdapat 6 unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim di sini diartikan sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan di sini sebagai perangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada media atau saluran. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Yang keempat ada penerima atau komunikan. Yang kelima ada umpan balik, artinya dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Dan yang terakhir ada gangguan. Di sini gangguan diartikan sebagai efek komunikasi atau pengaruh dampak yang ditimbulkan dari proses komunikasi, apakah dapat dimengerti atau tidak. Ada beberapa tujuan konsep ilmu komunikasi. Untuk tujuan utamanya itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Diharapkan siswa mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan, tulisan, ataupun dalam menyampaikan ide dan juga gagasan dengan efektif. Selanjutnya ini ada fungsi konsep ilmu komunikasi dalam pendidikan IPS. Pertama itu ada fungsi informatif. Nah, di fungsi ini komunikasi ini berfungsi untuk memberikan keterangan, data, dan juga informasi lain yang gunanya itu untuk kehidupan manusia. Kalau dalam konteks IPS, komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan kepada peserta didik atau siswa. Yang kedua itu ada fungsi edukatif. Nah, di fungsi ini komunikasi berfungsi untuk sebagai mendidik masyarakat dan juga siswa ataupun setiap orang dalam mencapai tingkat kedewasaan mandirinya. Nah, jika dalam IPS, komunikasi ini membantu peserta didik untuk menjadi individu yang utuh dan juga mampu berpikir logis dan juga kritis, serta merasa rasa ingin tahu dan juga inquiry-nya tuh ada di dalam diri siswa tersebut. Yang ketiga ini ada fungsi persuasif. Nah, komunikasi ini diharapkan sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh si komunikator ini. Jadi dalam IPS kalau komunikasi ini tuh digunakan untuk mempengaruhi supaya peserta didik ini mampu memiliki sikap toleran terhadap segala perbedaan pendapat dan juga dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keempat ini ada fungsi rekreatif. Nah, pada fungsi ini komunikasi dapat memberikan hiburan pada saat momen-momen yang diperlukan gitu. Jadi kalau misalnya dalam IPS, komunikasi ini dapat berupa dongeng, puisi, ataupun bisa cerita pendek sejarah yang tentunya menarik bagi siswa dan juga edukatif, sehingga bisa membuat proses pembelajaran lebih jauh menyenangkan. Yang terakhir itu ada
sebagai pengembangan sikap dan juga emosi. Nah, kalau dalam IPS ini komunikasi di bagian fungsi ini itu membantu peserta didik atau siswa untuk menghargai pendapat yang berbeda gitu antara siswa lainnya, dan juga mengembangkan sikap yang lebih positif gitu. Jadi komunikasi ini tuh digunakan untuk mengungkapkan emosi dan juga perasaan, sikap menghargai berbagai pendapat gitu, dan juga empati dan toleransi di kalangan sekolah ataupun di kelas dengan peserta didik lainnya. Untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol dan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya adalah berpidato di depan banyak orang. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, gestur, ekspresi wajah, dan kontak mata. Contoh adalah ketika seseorang menunjukkan ekspresi wajah takut. Yang ketiga ada komunikasi formal. Adalah komunikasi resmi yang biasanya terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi dan biasanya sudah memiliki tata caranya sendiri. Contohnya adalah ketika seseorang pembicara dalam seminar umumnya akan menggunakan bahasa baku dan berada dalam ruang lingkup yang formal. Yang keempat ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Contohnya adalah obrolan antar teman. Yang kelima ada komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari organisasi dengan kegiatan yang sifatnya pribadi. Contohnya itu adalah ulang tahun perusahaan. Yang keenam itu ada komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan dan tanpa perantara baik pihak lain ataupun media komunikasi. Contohnya adalah ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi. Yang ketujuh ada komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik itu pihak lain ataupun dengan bantuan alat komunikasi. Contohnya itu adalah komunikasi menggunakan telepon melalui platform media sosial. Yang terakhir ada komunikasi visual, yaitu proses penyampaian informasi dengan menggunakan media penggambaran dengan memadukan seni, lambang, tipografi, desain, ilustrasi, dan juga warna. Contohnya itu adalah poster dan majalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dan perkembangannya. Teori komunikasi sendiri menurut Kragen and Shield merupakan hubungan antara konsep teoretikal yang membantu untuk penjelasan atau keterangan berdasarkan komunikasi manusia untuk jangka waktu atau masa tertentu melalui media. Menurut Orang Sujana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain untuk membantu mengubah sikap, opini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seiring perkembangan pesat teknologi, muncullah teori-teori media baru yang berasal dari teori lama namun dibentuk kembali dan dikaji lebih lanjut. Adapun teorinya sebagai berikut. Pertama yaitu teori media yang menjelaskan bagaimana media berpengaruh dalam menyebarkan informasi baik secara fisik maupun psikologis dan bermanfaat dalam mendistribusikan informasi. Yang kedua, teori Use and Gratification Model oleh Eli Katzoukes, Jay-Z, Bambler, dan Michel Grotevich. Teori ini berasumsi bahwa khalayak yang aktif menggunakan media sosial untuk mengirim pesan, membangun citra diri, serta berhubungan dengan sosial dapat mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga ada teori diskusi inovasi yang menggambarkan bagaimana, mengapa, dan pada tingkatan apa teknologi berkembang dan diadopsi ke dalam berbagai konteks. Teori ini menggarisbawahi 4 elemen penting yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Yang keempat ada partisipasi teori media culture oleh Henry Jenkins. Dalam teori ini, orang mampu secara kreatif menanggapi isi media yang menciptakan komoditas budaya mereka sendiri sebagai upaya mereka untuk menguraikan dan menemukan makna di dalam produk media dan pesan yang ada. Dan yang terakhir yaitu teori social construction of technology. Teori ini berpendapat bahwa teknologi tidak menentukan tindakan manusia, melainkan tindakan manusialah yang membentuk teknologi. Sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kuno hingga saat ini. Ada 4 pembagian periode
dalam sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika. Ilmu komunikasi dimulai dari tradisi retorika di Yunani kuno. Pada masa ini, ilmu komunikasi tidak dikenal dengan nama ilmu komunikasi, tetapi lebih terkait dengan retorika dan keterampilan berbicara yang efektif. Yang kedua, periode pertumbuhan yang dimulai pada abad ke-19. Periode ini tandai dengan penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan televisi. Pada tahun 1903, Amerika mendirikan sekolah jurnalistik oleh Joseph Pulitzer yang menjadi cikal bakal jurnalisme menjadi komunikasi massa. Yang ketiga, periode konsolidasi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua hingga 1960-an. Pada masa ini, ilmu komunikasi mulai dikonsolidasikan sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner. Ilmu komunikasi dibagi ke dalam beberapa bidang, seperti komunikasi intrapersonal, antar pribadi, kelompok dan organisasi, makrososial, serta komunikasi massa. Dan yang keempat, periode teknologi komunikasi yang terjadi setelah tahun 1960-an. Periode ini ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, dan televisi satelit dan kabel. Industri media juga berkembang pesat. Ilmu komunikasi semakin kompleks dan lintas disipliner, mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena fakta komunikasi adalah suatu proses. Dengan demikian, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode utama, yaitu tradisi retorika, pertumbuhan, konsolidasi, dan teknologi komunikasi. Setiap periode memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu komunikasi menjadi disiplin ilmu sosial yang kompleks dan multidisipliner. Etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan prinsip-prinsip moral yang mengatur cara berkomunikasi antar sesama manusia. Ada beberapa aspek penting dari etika berkomunikasi. 1. Menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Hindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan. Jangan menyebarkan informasi yang bersifat menyinggung atau menyerang. Jaga privasi orang lain. Hindari membagi informasi pribadi tanpa izin. Yang kedua, berpikir sebelum mengirim pesan. Jangan menyebarkan informasi yang tidak benar. Pastikan informasi yang dikirimkan akurat dan tidak melanggar privasi orang lain. Yang ketiga, memahami konsekuensi dari tindakan online. Setiap tindakan online memiliki konsekuensi. Pahami tanggung jawab atas apa yang dilakukan atau setiap tindakan online yang diambil. Yang keempat, menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Pastikan menyebarkan informasi yang akurat. Hindari menyebarkan informasi palsu karena dapat merugikan orang yang membacanya dan masyarakat banyak. Yang kelima, sebagai landasan moral, nilai dan norma. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia dalam merajut keberagaman hidup bermasyarakat. Yang keenam, mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak.